mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan Theos yang berfirman. Masuk? Masuk. Dan kata logos ini kalau kita buka nih 356 ya. Ini kan artinya memang apa? Word, speech, message, account, reason, doctrine, ya kan? Di sini kata logos ini bisa diartikan menjadi kata apa? Perintah atau apa? Komen. Saya cari di sini nih sebentar. Tinggal di mana? Kesia apa Kesia sih? Kesia, oke. Silakan. Oh, oke, siap. Katanya perlu ditemenin. Iya, makanya. Jadi kebetulan Mang Kesia ini ya sahabat kita, adik kita juga, gitu kan. Terus memang ya dapat kabar memang ingin ada yang mau ditanya-tanya katanya. Beberapa aja sih, ada beberapa pertanyaan titipan juga. Oh, titipan siapa? Titipan orang tua apa titipan siapa? Enggak, jadi kan aku pertama-tama nonton YouTube Kodondi tuh dari temen aku namanya Egar. Oke. Terus aku bilang, mau ke Kodondi nih nanti malam gitu. Titip pertanyaan dong gitu. Oh gitu, pertanyaan dari temennya maksudnya? Iya, ada dari aku juga. Oke, silakan kalau mau langsung. Ntar. Minum dulu. Iya, minum. aku izin minum ya. Minum dong. Itu siapa Mel? Dikasih minum dong Mel. Nggak dikasih minum. Tadi tinggalnya dari mana tadi? Di Harvest. Oh Harvest ini? Cilengsi, iya. Cilengsi, oke. Aku catat pertanyaan soal aku kan lupaannya. Boleh, ada berapa? 20? 4 aja. Kirain 20. Ini sih kok, kalau dari Kristennya ya. Pertanyaan pertama tuh kan aku kemarin beberapa nonton ada yang dari Kawilda, dari Pendeta Arom, juga yang terakhir tuh Tegar kalau nggak salah. Oh Tegar ya. Itu kan ada tentang tema sadur menyadur itu ya, yang dari Markus kan. Nah itu kan katanya dia menyadur dari novel Homer ya. Nah itu kan selama ini kan yang aku percayai itu kalau misalnya Yesus itu kan dia ada kisah yang berjalan di atas air, terus akhirnya Petrus teriak hantu, akhirnya dia bisa berjalan sampai ragu akhirnya jatuh. Berarti sebenarnya kisah itu tuh ada atau benar-benar emang pure dari novel aja? Gini, yang disadur dari Homer itu tidak 100%. Ya. Yang disadur dari Homer itu adalah cerita tentang ketika Raja Odyssey setelah menghancurkan kota Trojan bersama teman-temannya, dia pulang ke kerajaan Iliad namanya. Lama perjalanan ini selama 10 tahun, mampir-mampir gitu katanya. Oke. Nah, kisah perjalanan pulangnya Odyssey yang ke Iliad itulah yang disadur oleh Markus. Tapi itu pun juga tidak semua. Jadi ada beberapa seksi-seksi gitulah, section gitu ya. Bagian cerita ini disadur, ceritanya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Oke. Jadi zaman dulu itu orang bisa melakukan hal seperti itu dan itu belum jadi kriminal gitu. Ya, belum jadi kejahatan gitu. Bahkan ada orang nulis nggak menyadur pun, dia yang nulis tapi dia ngaku nama orang lain, itu pun masih nggak apa-apa. Oke. Jadi cerita tentang yang ada di dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes, saya berani mengatakan begini, karena saya sudah beriman dengan Quran, jadi apa yang ada di dalam Quran dan ada di dalam kitab itu, yang kita Bible, itu terjadi. Tapi kalau di Quran tidak ada atau tidak diceritakan, buat saya itu belum tentu terjadi gitu. Kalaupun belum tentu terjadi, bisa jadi memang dia tulisan aslinya penulis gospel atau dia menyadur dari ceritanya yang tadi yang Homer itu. Gitu. Jadi kita sebagai orang Islam patokannya adalah Quran. Kalau di Quran diceritakan dan sama dengan yang diceritakan dalam kitab lain, bisa jadi itu benar menurut Quran. Tapi kalau di Quran ada dan di kitab itu tidak ada, atau di kitab itu ada di Quran tidak ada, nah itu kita tidak serta-merta menerima bisa jawab itu benar atau tidak gitu. Jawaban saya nggak berani bilang pasti tidak terjadi, nggak juga gitu ya. Saya nggak mau membabi buta gitu. Nah setahu saya kisah tentang Nabi Isa yang berjalan di atas air di Quran itu tidak ada. Nah jadi kalau di Quran tidak ada, di Bible ada, kemungkinan besar itu yang disadur dari Homer.
Gitu ya. Ini pertanyaan kedua berarti Boleh, ya. boleh. Kalau ini pertanyaan ini yang dititip nih. Oke. Jadi kan 400 tahun yang diceritain itu apa ya? Yang soal bangsa Romawi akhirnya menggandeng Kristen Pauline ini. Itu kan kemarin Kodondi sempat jawab kalau misalnya sisanya itu orang-orang yang penyembah berhala. Sisanya? Ya, Sisa ya. dari mana maksudnya? Maksudnya selain Kristen ini? Oke. Ya benar ya. Oh, bangsa Romawinya? Iya. Nah, kalau misalnya sisa yang penyembah berhala itu berarti syariat-syariat yang dibawa sama Nabi Isa saat itu orang-orang yang masih menjalankan itu masih ada atau enggak? Pada saat itu? Iya. Pada saat itu sudah mulai punah. Itu kan terjadi di abad keempat. Tahun 300 awal abad 4 ya, tahun 300-an awal sebelum Konsili Nisea, itu ada seorang kaisar namanya Konstantin, kaisar Romawi. Dia melakukan perang. Ketika perang, dia mengaku melihat tanda salib di awan. Terus dia menang perang gitu. Setelah dia menang perang, jadi dia mengaku dia menang karena dibantu oleh Yesus katanya, karena dia melihat salib di awan. Yang dia lihat di awan itu dianggapnya itu salib gitu. Nah, setelah itu sebelum konsili itu dia sudah mulai menggandeng orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Kemudian dia menerbitkan sebuah Edict of Milan namanya. Edict of Milan itu kayak semacam pengumuman lah. Tahun 313 diumumkan bahwa Kristen boleh dianut di Romawi. Padahal orang-orang Romawi itu sudah menyembah yang namanya Dewa Mitra. Oke, 313 tuh ya. 325 akhirnya dibuatlah Konsili Nisea yang mempertemukan kelompok Kristen Pauline dan kelompok Kristen Arianisme. Dipertemukan, mereka suruh berdebat lah gitu. Tentukan sendiri Yesus Tuhan atau bukan gitu. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya pada saat itu orang-orang yang melakukan syariat Yesus masih ada atau enggak? Sepengetahuan saya, karena sebelum konsili itu sudah ada beberapa kelompok Kristen. Ada kelompok Kristen Nazarin, orang-orang yang mengikuti Yesus dari kota Nazaret. Tapi mereka juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada kelompok Kristen yang namanya Ebionite. Ini bukan dari Nazarin, tapi orang-orang Yahudi yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga puasa, sunat, nggak makan babi, tapi hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Ada Kristen yang tidak percaya Yesus yang disalib. Namanya Kristen Basilidean. Itu malah banyaknya di Mesir. Nanti ada Kristen yang Gnostik. Gnostik ini macam-macam. Nah, Basilidean tadi itu termasuk Gnostik. Jadi ketika sebelum konsili itu ada kelompok-kelompok Kristen ini yang kecil-kecil yang akhirnya karena mungkin kalah saing gitu ya. Orang itu ya. Kalah saing, akhirnya jadi punah gitu. Jadi kalau ditanya masih ada nggak yang melakukan syariat Yesus? Bisa jadi masih ada, tapi kelompoknya sudah sangat-sangat kecil gitu. Gitu. Oke. Ya. Oke. Moga-moga menjawab nih. Menjawab. Berarti jawabannya ada, tapi mungkin. Tapi yang sedikit tadi ya. yang apa tadi, yang Nazarin, yang Ebionite, yang Basilidean, ini sudah pada punah. Sudah pada punah ketika Konsili 325 itu, ini sudah tinggal Kristen-Kristen yang sudah bertahan, yang paling besar yang Pauline, yang mengikuti pemikiran Paulus, yang agak kecil, yang Arianisme, yang anak buahnya Arius. Yang Arius ini aja ketika sudah kalah di Konsili Nisea yang pertama, itu sebelum konsili yang kedua di kota Konstantinopel tahun 381 Masehi, pemimpin Arianisme yaitu Arius diracun. Jadi ada politiknya, gitu ya. Jadi tidak murni agama, tapi ada politiknya. Sampai akhirnya ketika di 381 yang kelompok Arianisme sudah boleh dikatakan sudah hilang lah. Hilangnya dalam arti pengikutnya dipersekusi, ditangkap, dipenjara, dibunuh. Ada yang melarikan diri, ada yang teori mengatakan sebagian lari ke Arab dan sebagian masuk Islam. Yang Ebionite juga begitu. Gitu. Kita tanya ketiga. Tapi ini aku mau bertanya soal Islam sih, tapi bukan niat menyinggung ya. Nggak apa-apa. Karena aku bertanya ini dan
udah nyoba cari juga jawabannya dari YouTube, kayak lihat di Ustadz Khalid juga gitu kan, belum ketemu jawabannya. Oh. Aku dengar dari Edis TV. Waduh. Ini kalau boleh Ustadz nyebut Khalid gak aja nih? belum ada jawabannya, boleh sebut aja nggak apa-apa. Ini dia tuh sempat bukan menyerang, begitulah ya, tentang hadis yang menyebutkan soal ini Salim yang Oh, persusuan. Iya, itu aku nggak tahu Persusuan orang dewasa. Oke, terus? Itu aku maksudnya bener gak sih kalau misalnya Nabi Muhammad tuh menyuruh untuk menyusui itu? Menyuruh Salim untuk disusui oleh ibu persusuannya kan? Iya, itu. Bener, itu bener. Tapi kok nggak nanya caranya gimana? Iya, iya ya. Nah, tanya dong caranya gimana? Caranya gimana? Apakah orang dewasa disusui dengan cara ditetein seperti bayi? Ya enggak lah. Yang saya baca, susu yang diberikan kepada Salim itu dipakai cangkir. Diminumnya pakai cangkir. Bukan netes seperti bayi. Iya, soalnya kan aku di situ aku bisa minum. Minum dong. Sempat denger di TV langsung kaget juga. Emang ada ya hadis gitu? Aku langsung kayak ada, cuman memang kan gini, di zaman itu pada masa itu kan ada yang disebut dengan ibu persusuan. Kalau ibu persusuan itu istilahnya dia apa ya? Jadi mahram gitu. Mahram itu tahu nggak sih maksudnya? Mahram itu artinya orang-orang yang haram dinikahi. Ya, jadi contoh keluarga inti. Gitu ya. Jadi dianggap keluarga inti lah gitulah. Gitu. Kalau disuruh bener nggak menyusui, bener. Tapi kan caranya, maksud dianggapnya langsung dipikirnya netek kayak bayi ya, itu nggak bener. Bukan begitu caranya, mereka juga tahu. Gitu. Hal begitu sebenarnya hal kecil. Jangan takut menyinggung, tenang aja. Iya, saya aku coba cari kayak jawaban dari hadis ini gitu. Belum ketemu gitu. Gitu. Sebenarnya banyak jawabannya, cuman mungkin belum ketemu link yang pas gitu aja. Sama ini pertanyaan terakhir. Tuh ya, aku cuma 4 nih bener nih. Cuma 4. Oh, kira 40. Jangan lama tuh kayaknya. Podcast. Nggak apa-apa, ini kan juga podcast. Sebenarnya ini aku udah tahu jawabannya sih, cuman maksudnya aku ada pertanyaan berikutnya. Alasan Nabi Muhammad poligami di zaman itu apa kok kira-kira? Ada beberapa alasan. Jadi Nabi ketika beliau menikah pertama kali usia 25 tahun. Istri pertamanya waktu itu Siti Khadijah usianya 40 tahun. Beda 15 tahun nih. Itu pernikahan yang pertama, pernikahan itu berlangsung selama 25 tahun. Kalau nikah 25 tahun perkawinan apa itu? Silver Hah? apa sih? Perkawinan apa? Perkawinan perak kan? Perak, iya perak. Nah, Perak. banyak nggak orang yang bisa perkawinan perak? Ada sih, ada lah ya, cuman nggak banyak lah ya. Ada, cuman nggak banyak. Artinya, Nabi dari usia 25 tahun, itu beliau menikah selama 25 tahun hanya dengan satu istri. Oke, walaupun dia sudah diangkat jadi Nabi nih, gitu kan. Setelah istrinya meninggal, baru kan dia kan sudah mulai menjadi kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan nih, umat Islam nih. Karena kan setelah dia hijrah segala macam, itu kan sudah mulai ada perang. Itu kan sudah menjadi kepala pemerintahan nih. Nah, Nabi menikahi istri-istri yang lain itu motivasinya macam-macam. Ada yang memang untuk menjaga orang tidak murtad. Ada yang menjaga hubungan antara dua suku. Ada yang untuk menjaga hubungan baik antara dua bangsa. Ada juga yang ini ada yang mengatakan bahwa Nabi menikahi seseorang itu karena istilahnya apa ya? Setiap istri itu kan bisa istilahnya mewakili sifat-sifat perempuan. Sifat-sifat perempuan kan tahu sendiri kan. Yang paling besar mungkin apa? Cemburu gitu kan, macam-macam lah. Tapi di dalam rumah tangga bagaimana? Bisa jadi dia menikahi istrinya itu karena memang untuk supaya bisa mengajarkan bagaimana Islam mengatur hubungan suami istri. Gitu. Oke. Soalnya aku sempat dapat penjelasan tuh kalau misalnya pada zaman itu kenapa Nabi Muhammad menikah sama istrinya ada berapa sih?
Ada yang mengatakan 13. Oh ya. Saya kan taunya 4 ya. Ya. Kemarin 4 tapi itu untuk umatnya. Untuk umat Islam menikah maksimal 4. Oke. Untuk Nabi ada kekhususan. Kekhususan itu segitu jumlahnya. Bukan berarti umatnya boleh ngiri, enggak. Nabi walaupun istrinya lebih dari 4, tapi kewajibannya juga melebihi daripada umatnya. Contoh misalnya, sholat tahajud buat umat Islam wajib atau sunnah? Sunnah ya. Sunnah. Buat Nabi Wajib. wajib. Mau sholat tahajud ke malam sampai kakinya bengkak-bengkak, udah gitu bacanya panjang-panjang. Nah, itu kekhususan buat Nabi. Jadi walaupun Nabi diberikan kekhususan, tapi juga diberikan kewajiban yang khusus juga. Tidak sama dengan umatnya. Yang umatnya maksimal 4. Oke. Saya kemarin aku taunya kan 4 ya selama Ya. ini. Terus kemarin di Instagram tuh ternyata aku lihat ada 11 ternyata. Nah, terus aku sempat dapat jawaban soal kenapa dia poligami itu karena zaman itu kan zaman perbudakan katanya. Masih ada perbudakan. Ya, jadi cara melepas status budak itu dengan dinikahi katanya. Jadi dia menolong. Kalau untuk yang melepas perbudakan itu tidak harus dengan poligami. Tapi kalau untuk menghapuskan perbudakan yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan Sunnahnya, itu macam-macam caranya. Dengan menikahi bisa salah satunya, tapi juga dengan memberikan sanksi. Sanksinya adalah apa? Membebaskan budak. Ya, kalau menikahi, begitu budak itu dinikahi, anak yang lahir dari keturunan budak itu, budak bukan? Bukan, dia udah jadi orang merdeka. Begitu juga ketika misalnya ada orang melanggar suatu ketentuan, diberikan sanksi dengan membebaskan budak, otomatis kan budaknya berkurang. Lama-lama jadi habis kan. Nah, justru Islam itulah yang pertama kali mempelopori penghapusan perbudakan. Ketika Quran diturunkan, orang-orang di masyarakat situ sudah ada yang namanya perbudakan. Ya, dengan diturunkan Quran dan aturan Islam, akhirnya nggak lama perbudakan itu habis gitu, hilang. Yang mengikuti syariat Islam. Yang tidak mengikuti syariat Islam sampai abad 19 pun masih ada perbudakan. Di Amerika malah. Orang-orang Kristen malah yang memelihara budak-budak di Amerika. Karena mereka tidak ikut syariat Islam. Kalau ikut syariat Islam, nggak lama habis budaknya pasti. Begitu juga poligami. Ketika Quran diturunkan, sudah ada poligami belum? Sudah. Sudah lah. Di Alkitab juga ada kan? Nah, itu sudah kita ada. Sudah. Salomo isinya berapa? Ratusan ribuan ya? 700 ya? Gundeki berapa? Aduh. Total 1000. Kalau Salomo ketemu istrinya sehari satu, itu berarti semua istri ketemu Salomo 2 tahun sekali lebih itu baru ketemu tuh. Kalau 1000 ya, belum lagi Daud. Dan kira-kira di Bible-nya orang Yahudi yang di Perjanjian Lama itu, kira-kira ada 28 tokoh nama yang poligami. Termasuk Abraham, termasuk Musa, termasuk Yakub. Ya. Oke. Bahkan ini apa namanya? Kalau kita baca di kitabnya orang Yahudi, larangan untuk poligami itu sebenarnya ada untuk Raja Israel aja. Itu ada di Ulangan 17:17. Tapi malah ada aturan untuk rakyat biasa, aturan bagaimana kalau punya istri lebih dari satu. Keluaran 21 ayat 10. Ketika Quran diturunkan, masyarakat sebelumnya sudah Poligami. biasa, poligami itu biasa gitu, bukan hal yang diharamkan, bukan. Tapi kalau sebelum Quran diturunkan, poligami itu unlimited, ya, bisa 700, bisa 100. Dengan diturunkan Quran, jadi limited, maksimal jadi 4. Tapi, walaupun boleh 4, tapi ada syarat yang boleh dikatakan bisa berat, bisa enggak nih. Ya, tergantung orangnya motivasinya apa. Ada syarat begini, tapi kalau kamu tidak bisa adil, nikahilah satu saja. Ada ayat begitu. Di Bible ada nggak nikahilah satu saja? Ada, tadi di Ulangan 17:17 untuk Raja Israel. Di Perjanjian Baru ada juga untuk penilik jemaat atau gembala sidang, ya, dan diaken. Pernah dengar diakennya? Pekerja gereja. Diakonia pernah dengar? Ya, diakonia lah. Diaken itu diakonia. Jadi hanya gembala sidang atau penilik jemaat dan diaken yang diwajibkan hanya boleh
satu istri. 1 Timotius 3 ayat 2 sama 12. Nah, sebenarnya dalam Bible tidak ada larangan khusus untuk poligami. Yang melarang poligami dalam agama Kristen bukan kitabnya, tapi pemimpin agamanya. Pemimpin agamanya siapa yang mengeluarkan larangan poligami? Namanya Paus Leo ke-13. Itu baru di abad 19 baru dilarang. Kesia, Kristen apa? Aku Protestan. Gerejanya apa? Udah lama nggak gereja jujur. Oh, udah lama gereja. Tapi terakhir GBI Tamrin Residence, Pak Gilbert. Oh, Pak Gilbert. Iya. Oke. Tahu dong pendiri agama Kristen Protestan? Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther aja bilang, larangan poligami itu tidak alkitabiah. Artinya tidak ada perintahnya di Bible. Perintahnya itu dari petinggi agamanya. Gitu ya. Jadi poligami dan perbudakan itu ketika Quran diturunkan sudah ada dan sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Bahkan perbudakan itu boleh dikatakan sudah masuk ke dalam sendi-sendi ekonomi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum atau syariat Islam itu tidak langsung brek semua harus berjalan pada saat itu. Itu bertahap. Bertahapnya dalam arti apa? Supaya tidak merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat pada saat itu. Kalau diperintahkan, begitu Quran turun, langsung diperintahkan, nggak boleh ada budak. Siapa yang mau masuk Islam? Gitu. Ya. Begitu juga poligami, begitu juga minuman keras. Itu juga ada tahapannya. Nggak setahun loh, langsung dilarang. Tapi ada tahapannya, kurang lebih sampai 3 tahun baru benar-benar minuman keras itu dilarang. Karena sudah jadi budaya orang sono. Tapi lanjut pertanyaan yang tadi ya. Tapi yang soal Nabi Muhammad poligami ini itu berlakunya sebenarnya untuk zaman itu aja atau sampai zaman sekarang juga masih? Karena kan kalau zaman sekarang kan sebenarnya satu istri pun sebenarnya cukup kan ya? Gini. Masalah, iya kan? masalah cukup nggak cukup itu tergantung pasangan itu. Ya, jadi poligami di Islam itu bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban nih. Pertama kali kita harus paham poligami dalam Islam itu bukan kewajiban, tetapi solusi. Solusi itu berarti apa? Pintu darurat gitu. Artinya, kalau mampu dan adil, silakan poligami. Tapi kalau nggak mampu, nikahilah satu saja. Gitu. Tapi namanya suami istri kan kita tidak pernah tahu ada masalah apa gitu. Misalnya contoh, udah nikah nih suami istri nih. Misalnya nih ya, saya bukan yang ngarepin siapa-siapa nih. Misalnya istri sakit keras. Dia nggak bisa ngelayanin suami, sakitnya bertahun-tahun. Misalnya, gimana solusinya? Salah satunya adalah poligami, diperbolehkan. Kasihan dong suaminya. Gitu. Contoh lagi misalnya istri nggak bisa punya anak. Misalnya, solusinya apa? Bisa ngangkat anak. Nggak langsung poligami nih, bisa ngangkat anak dulu. Tapi kan bisa juga poligami itu juga solusi. Ya kan? Yang contoh ketiga misalnya di suatu daerah atau di suatu bangsa atau di suatu negara jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Banyak nggak negara yang perempuannya lebih banyak? Banyak. Di Eropa, di Amerika, perempuan sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau misalnya di dalam suatu negara perempuannya lebih banyak daripada laki-laki dan semua laki-laki situ menikah misalnya, gimana solusinya untuk perempuan-perempuan yang nggak dapat laki? Iya, itu ya. Solusinya bisa macam-macam. Bisa perempuan itu jadi public property, atau dia bisa jadi istri kedua, ketiga, keempat, tapi dengan dijaga martabatnya, dijaga harkat dan martabatnya. Karena kalau poligami itu berarti kan status istrinya jelas, keturunannya juga jelas, hak dan kewajibannya juga jadi jelas gitu. Tapi kalau cuma disimpan, kan jadi nggak jelas. Gitu. Itu. Ini pertanyaan orang awam aja ya. Iya. Ini bukan berarti aku mau nih. Cuman kalau misalnya itu kan bahas poligami. Kalau poliandri. Nah, poliandri di Islam dilarang. Dilarang. Kenapa? Sekarang kalau satu suami 4 istri, misalnya, ya. Setiap istri ini punya anak. Ini punya anak 1, ini punya anak 2, ini punya anak 2, ini punya anak 1, misalnya.
Setiap anak dari 4 istri ini jelas nggak bapaknya siapa? Jelas. Jelas dong, ini bapaknya. Bapaknya cuma satu. Tapi kalau satu perempuan, suaminya 4, suami ini punya anak, tahu nggak bapaknya siapa? Iya benar. Ah, itu jawabannya. Oke? Oke. Dan apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi lupa. Ya. Poligami itu kalau ditanya zaman sekarang masih ada nggak? Masih ada. Bisa. Jadi Quran itu sampai kiamat berlaku. Oke. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya juga dijelaskan di dalam Quran dan Sunnah. Ya. Dan yang jelas di dalam Islam, perempuan juga dikasih hak. Contoh misalnya, Kesia mau menikah misalnya. Mau menikah dengan A misalnya. Kesia dari sebelum nikah udah bilang nih sama suaminya, nanti kalau kita menikah, saya nggak mau ya kamu menikah lagi dengan yang lain. Boleh. Punya hak seperti itu. Kalau perlu, bikin surat perjanjian pranikah. Jadi perempuan juga punya hak, ya diberi hak gitu. Perempuan juga bernilai di mata Allah SWT. Jadi jangan khawatir, kalau nggak mau dimadu, bikin surat pernyataan dulu, gitu. Oke. Islam itu logis dan adil untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun mungkin orang yang awam memandang, oh Islam nggak adil, kenapa kalau bagi warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan, gitu kan? Kan? Iya benar. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena yang cari nafkah laki-laki. Laki-laki punya tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya. Adil nggak kalau gitu? Adil. Adil. Ada lagi? Itu aja sih pertanyaannya. Yakin? Yakin? Justru aku tadi ada buku sebenarnya. Itu aku catat nih, oh ini kodenya nih kontradiksi di sini. Aku catat. Oh gitu. Buku apa? Buku catatan aku aja. Oh. Sempet aku tanya juga ke mamaku. Oke. Akhirnya dijawabnya tuh, aduh kalau misalnya kebetulan papa kan dia ada usaha dan pendeta. Oh gitu. Advent. Oke. Terus? Jadi katanya tanya dia aja, dia seneng kok ditanya sejarah gini gitu. Cuman kayak karena itu aku nggak terlalu dekat sih sebenarnya. Maksudnya bukan nggak terlalu dekat, cuman emang jarang ketemu karena nggak bareng kan. Oke. Gitu, jadi kayak akhirnya udah deh. Nggak jadi nanya papanya? Nggak jadi. Papanya pendeta di mana? Gereja mana? Gereja Advent di Kalibata. Oh Kalibata, Jakarta. situ, iya. Oke. Advent agak beda dengan Kristen-Kristen yang lain. Advent nggak makan babi, nggak minum yang berwarna gitu lah. Kopi nggak minum, Kopi, teh nggak minum kan? perhiasan nggak Perhiasan. pakai ya. Mereka sebenarnya dulu pendirinya Advent pengen ngikut ke syariat Taurat, Perjanjian Lama, tapi karena politik mereka tetap Trinitas. Nah kalau Kesia dengan Trinitas gimana? Oh, aku pernah tanya soal Trinitas sama mamaku juga. Terus? Jadi kalau mamaku tuh kasih perumpamaan itu kayak Elia yang dia bahas soal matahari. Oh, oke. Matahari itu ada wujudnya, panasnya ada, cahayanya ada. Terus sama perumpamaan soal telur. Telur tanpa cangkang tetap telur, tanpa putihnya tetap telur, tanpa kuningnya pun tetap begitu sih perumpamaannya. Cuman Saya sama juga dulu gitu. Waktu saya SMA juga mikirnya gitu, matahari, sinar, dan panas yang kayak gitu-gitulah. iya, kan yang paling banyak tuh kayak ini loh kita punya tubuh, kita jiwa, punya dan roh. Iya. Gitu. Tubuhnya bisa mati nggak? Menggambarkan bisa. Bisa. Menggambarkan Trinitas. Sudah, maksudnya masih percaya dengan Trinitas atau sudah enggak? Kalau masih percaya nggak kesini sebenarnya. Oke. Berarti sudah nggak Gitu. percaya Trinitas. Iya, sebenarnya banyak kan dari sekian banyak ayat yang aku catat ya. Cuman yang paling bikin aku mantep nih, wah kayak gue mesti ke Kodondi nih gitu ya. Apa betul? Itu tentang, itu terakhir aku tonton dari Pendeta Arum kalau nggak salah ya. Pendeta Arum. Itu tuh tentang, jadi di Perjanjian Lama itu dicatat kalau misalnya ada persembahan manusia ke Molok itu ya, betul ya. Sedangkan kalau di Perjanjian Baru, itu kan dia berarti Tuhan jijik katanya kan, Betul. dengan sesembahan manusia Betul. itu. Sedangkan di Perjanjian Baru tiba-tiba dia turun ke bumi Iya. jadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia gitu loh itu. Pertentangan kan? Iya, itu yang wah, ini yang kayak gitu loh kayak Baru nemu ya? iya. Sebelumnya kan kayak paling kayak yang ayat soal misalnya kayak babi sekarang jadi babi Oke. hutan gitu. Ya. Ya soal Yesus sujud Oke. gitu.
Ya, Yesus sendiri kan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat berarti kan haram babi itu buat dia. Iya. Berarti kan nggak makan babi. Tidak tertulis. Tapi juga maksud saya gini, orang Kristen yang seperti Kesia yang sedang mempelajari ini, sedang membandingkan, kan bisa sambil mengamati nih. Kan bisa mengamati orang umat beragama apa yang melakukan apa yang Yesus lakukan dalam kitab itu kan. Lah kok malah orang Islam yang melakukan gitu maksudnya. Ya, aku pernah dengar. Berarti sebenarnya antara perjanjian lama ke perjanjian baru khususnya yang Yesus ke Islam ini kan masih ada benang merahnya sebenarnya. Syariat-syariat itu yang disebut syariat Taurat, syariat Injil, syariat Quran, ini masih ada benang merahnya. Karena masih ada banyak kesamaannya kan. Sholat, sunat, puasa, nggak makan babi dan sebagainya. Iya. Gitu harusnya. Gitu. Terus aja sih pertanyaan Itu aku. Itu aja. Itu aja. Terus yang membuat Kesia sekarang kok bisa tiba-tiba tertarik dengan Islam, apanya? Apakah hanya masalah itu saja atau ada yang lain? Karena maksudnya yang aku lihat ya kok terlalu banyak ya, bukan sedikit ya, terlalu banyak tanda tanya nih di. Sedangkan kitab suci itu kan nggak bisa disebut suci kalau misalnya udah dicampur tangan manusia kan. Berarti banyak nonton video. Banyak. Dari tahun lalu tahun lalu baru nonton. Setahun? Enggak setahun juga. Enggak nyampe setahun, setengah tahunan lah. Setengah tahun? Dia nonton. Oke. Ada sama, aku baru aja kemarin, baru 2 hari lalu nonton. Yang pendeta ini, Pak Kris ya sudah itu. Oh, Pak Kris. Iya. Baru nonton itu aku. Iya. Itu lumayan keras juga tuh debatnya. Ya dia suruh baca kitabnya yang Katolik aja nggak mau kan? Iya, sedangkan kan kitab ini kan berasalnya dari situ kan. Iya, artinya yang di Protestan dan di Katolik, yang 66 surat di dalam Protestan sama dengan yang 66 di Katolik. Cuman yang Katolik dulu Martin Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika dari Katolik. Gitu aja sebenarnya. Iya, yang ada catatan kakinya itu ya. Iya. Catatan pinggir halaman. Boleh dong aku buat langsung kayak. Iya, sama ini kan. Ya udah sampai jauh-jauh sini kalau nggak lihat langsung ya rugi dong ya. Mau lihat kayak setebel apa sih? Setebel di YouTube ya sih. Yang biasa saya perlihatkan yang tebel merah itu ada di mobil. Oh. Ditunggu sebentar ya. Enggak. Sam, mesti ngambil Sam. Kopernya. Tolong Sam. Tanya dengan yang tebel itu. Kalau yang tebel itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau yang ini cuma perjanjian baru aja. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ini juga ada nih ceritanya. Silakan dibaca. Ayat 7 dan 8 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ada 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Ini catatannya. Ayat 7 dan 8. Kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangannya bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagi ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam disisipkan naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak as. Catatannya yang ini dengan yang tebal itu sama. Cuman ini isinya hanya perjanjian baru aja. Nah, saya menunjukkan itu, sering saya tunjukkan di YouTube karena itulah satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan Trinitas. Karena ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya 1. Ini cerita apa tadi? Bukan, jadi aku juga catat itu kan. Ada ayat yang pada mulanya ada Firman. Firman itu Roma Yohanes 1:1. Iya. Nah, itu kalau nggak salah apa ya? Hellenistik filosofi. Iya, itu aku sempat ngobrol sama mamaku juga, dan ternyata itu tuh mamaku langsung jawab. Jadi dulu aku tuh pas kecil gereja di GKA. Pendeta udah almarhum ya, Yusuf Roni. Oh, tahu saya. Iya. Nah, dikatanya ayat ini tuh ayat yang membuat dia jadi pindah Kristen katanya. Oke, terus? Nah, saya bukain. Aduh. Ada di sini. Oh, jadi ayat itu aku sempat lihat di YouTube. Jadi ada yang mentranslate itu kalau nggak salah, aku lupa ya kemana, dari Ibrani Yunani atau Yunani Ibrani. Yohanes 1:1. Jadi dari diterjemahin dan aslinya sebenarnya bukan itu.
artinya dari bahasa aslinya. Jadi bukan pada mulanya ada firman gitu, gimana? Aku cuma lupa. Mungkin benar kalau diterjemahkan memang Jadi beda. bisanya nggak gini. Maksudnya kalau diterjemahkan pada mulanya adalah firman, ya boleh-boleh saja, benar. Secara literal, benar, literal ya. Tapi kalau dianggap itu sebagai bukti bahwa Yesus Tuhan, masa Tuhan punya permulaan gitu jadinya kan? Karena diserang lewat situ, makanya ada pendeta yang bilang terjemahnya nggak benar. Kalau nggak ada yang menyerang lewat situ, mungkin nggak jadi masalah terjemahannya. Pertama itu. Yang kedua, dari bahasa Yunaninya, ini kan di sini kan, ini kan apa dulu nih? Pada mulanya firman, ya kan? Jadi ini ada satu apa nih? Objek firman. Terus yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firmannya di depan, Allahnya di belakang kan? Dan yang ketiga, frase ketiga, dan firman itu adalah Allah. Tapi sebenarnya bahasa Yunaninya, yang Allah ini awalnya di depan firman, bukan di belakang firman. Jadi, penerjemahannya memang ada kayak semacam, apa ya, isinya itu ada kayak semacam tafsir. Karena firman ini, kalau kita ngelihat, ngelihatnya di mana ya? Kalau firman ini kita cari di dalam leksikonnya atau strong number-nya, bentar ya, saya lihat ya. Firman itu kan diambil dari kata Yunani kan logos, ya. Terlepas daripada logos itu diambil dari Helenistik filosofi atau tidak, tetapi susunan frase kalimat itu memang agak sedikit mencurigakan gitu. Saya bukain ya. Sama ini nontonnya, lihat ini di YouTube doang kan, lihat aslinya. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, ya, ini theon nih. Jadi ini ada logos, di sini ada logos baru theon. Lihat, perhatikan, kai theos en hologos. Jadi yang saya bilang, kalau logos itu firman, logosnya kan di belakang theos nih. Iya. Kai theos and hologos. Oke, secara struktur bahasa mungkin ini penerjemahnya benar. Tapi kalau ngeliat susunan, logos dulu, theon belakangan, tiba-tiba yang sini theos dulu, logosnya belakangan, kira-kira curiga nggak kalau diterjemahkan akhirnya dan firman itu adalah Allah? Saya bukan ahli bahasa Yunani nih, tapi kalau misalnya artinya yang sebenarnya begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos. Dan theos yang berfirman. Masuk? Masuk. Dan kata logos ini kalau kita buka nih 3056, ya. Ini kan artinya memang apa? Word, speech, message, account, reason, doctrine, ya kan? Di sini kata logos ini bisa diartikan menjadi kata apa? Perintah atau apa? Komen. Saya cari di sini nih sebentar. Mana ya? Mana ya? Buat. Bentar ya. Ini saya dulu pernah debat sama pendeta nih masalah ini. Apa ya? Kok izin lihat depannya? Iya. Tidak untuk diperdagangkan. Oh ini. Desktop set sudah. Find in page. Nah ini find. Mana kan ya? Wah kalau nyari satu-satu agak susah nih. Ternyata kata logos itu
di dalam Bible Hub ini itu bisa dipakai untuk diterjemahkan menjadi kata command. Command itu apa? Perintah. Ya. Ini saya bukan cocokologi nih ya, bukan cocokologi ya. Tapi kalau di Islam, Nabi Isa atau Yesus ini diciptakan dengan firman. Ya, itu tafsir para ulama begitu. Karena itu Nabi Isa alaihissalam disebut kalimatullah. Kalimatullah itu artinya bukan Yesus itu sang firman, bukan, tapi Yesus diciptakan dengan firman Allah SWT. Firmannya apa? Kun, gitu. Kun fayakun. Ya, ini teologinya Islam. Tapi kalau saya kembalikan ke susunan kalimatnya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan Allah yang berfirman. Make sense? Itu maksud saya. Dan di sini juga ada diterjemahkan menjadi kata komen, cuman saya nyarinya gimana, saya bingung nih. Bentar. Oh ini. Find in page comment. Look. John, kok John 11:13? Bentar. Ini kan John 1:1. Saya klik yang logos nih. Oke. Terus saya find in page comment. The word comment. Oke. Ya, tapi kan ini kan dokumen Kristen. Ya silahkan, monggo, nggak apa-apa. Cuman kalau diterjemahkan menjadi pada mulanya atau bahasa Inggrisnya in the beginning, kita nanya, Tuhan punya beginning. Punya mulanya berarti ya? Nah, punya awal. Katanya Alpha dan Omega. Kok ada in the beginning of what? Gitu. Kok izin minum? Ayo minum. Ayo dong. Paham ya maksud saya? Paham, Pak. Pernah ikut pendalaman Alkitab nggak dulu? SMP dulu aku. Oh, SMP. Dulu sama Lama? dari sekolah kan. Oh, sekolah. Terus sama paling cuman 3 bulan sebelum baptis, 2017. Oh, 3 bulan sebelum baptis. Baptis usia berapa? 16. Oh, 16 tahun. Oke. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Yang lain, ini udah baca. Oh, ini nih yang aslinya nih. Oh iya, aduh. Bentar. Hah? Ini juga tidak diperjualbelikan ya? Coba di depan. Tapi ini kalau misalnya apa tadi? Lembaga. Itu bukan LAI ya? Oh, bukan, beda sama LAI ya. Nah, ini yang biasa saya tunjukin ke orang. Oh ya. Kok nggak ngajak-ngajak? Tahu. Ini juga tidak untuk diperdagangkan tuh. Iya, tadi aku baca tidak tahu. Sama, cuman ini perjanjian lama dan perjanjian baru, ini perjanjian baru aja. Oh, Biblika ini beda ya? Hah? Biblika ini beda sama LAI ya? Jadi LBI ini, Lembaga Biblika Indonesia ini, nih baca nih, teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 74. Jadi mereka juga pakai yang dari LAI. Tapi untuk catatan-catatan itu diambil dari Lembaga Biblika Indonesia. Betul banget. Ini baru beli buku lagi ya. Coba degas. Oh, ini yang Jadi ternyata bukan cuman Markus saja yang ngambil dari Homer. Lukas ya? Lukas ternyata ada juga ngambil dari penulis novel dari Yunani namanya Virgil. Wah, banyak banget. Lukas ngambil dari Virgil. Yohanes ngambil dari Euripides. Oh, ini aku pernah lihat nih. Kalau yang itu baru 2 itu saya belum baca semua. Tapi ya sudah kelihatan lah, modelnya udah kelihatan karena dia nulisnya pakai tabel juga dibandingkan antara tulisannya Virgil dan tulisannya Lukas tuh, pakai tabel-tabel begitu. Iya, tadi juga ada yang XX gitu. Iya. Jadi Lukas dari sini, terus Markus dari sini. Iya, tapi Lukas juga ngambil dari Markus. Jadi gini, Markus, ada Matius dan Lukas. Matius dan Lukas ini juga sebenarnya punya sumber sendiri nih.
sumbernya Matius M, sumbernya Lukas disebut L. Tapi selain mereka punya sumber sendiri, mereka juga ngambil dari satu sumber namanya Q. Q itu dari bahasa Jerman Quell. Quell itu artinya kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Bisa. Dalam bahasa Indonesia apa tuh kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun? Apa tuh? Apa? Bisa legenda, Ya, dongeng gitu. bisa dongeng. Gosip bisa nggak gosip? Bisa. Oh, bisa. Nah ya, jadi itu juga diambil dari Matius dan Lukas, ditambah dengan sumber mereka sendiri, ditambah dari Markus. Yang ada di dalam Matius 90% berasal dari Markus. Yang di Lukas 50% ngambil dari Markus. Yang ngomong siapa? Bukan orang Islam, sarjana-sarjana Kristen sendiri yang ngomong. Sama ini Apa? soal perjanjian lama. Perjanjian lama itu Tunggu sebentar, Oke. tahan sebentar. Oke, tahan sebentar. Ya, tahan sebentar. Ada yang mau lewat nih. Sebentar, ini mumpung pegang kitabnya nih. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ya. Bacanya apa? Hellenistic philosophy. Nah, yang ngomong dia ya, bukan saya. Oke. Ini diajarin nggak di STT? Enggak. Ini yang bikin bingung pendeta Arom gitu. Aduh. Betul. Ada Bible mengakui bahwa itu diadopsi dari filosofi Helenisme Yunani. Ada juga yang nyebut Zeus gitu-gitu kan? Iya, ada. Dari kitab Kisah para Rasul 14:12. Berarti kalau begitu, pada saat itu ketika Paulus hidup, orang-orang di sekitar situ kan memang sudah sangat kental dengan Helenisme. Karena mereka sudah tahu ada dewa Zeus, dewa Jupiter di Romawi. Segitu gampangnya gitu menyebut Barnabas sebagai Zeus, Paulus sebagai apa? Yang satu disebut Zeus, satu disebut Hermes. Dan ada lagi kan yang beda lagi. Beda. Yang di kitab yang terjemahan yang lain, Barnabas disebut Jupiter, Paulus disebut Merkuri. Ya walaupun itu katanya itu adalah penyebutan satu sosok dewa di dua bangsa yang berbeda, Yunani dan Romawi, tapi ada perbedaan. Zeus punya anak 100, Jupiter punya anak 14. Nah, tadi perjanjian lama, perjanjian baru kenapa? Oh iya. Perjanjian lama kan katanya perjanjian lama Kristen itu kan diambil dari tanah, betul ya? Tanah. Iya, tanah Nah, itu betul ya. tanah Waduh, kuning. keluar nih semuanya nih. Keluar nih semuanya. Ini udah keluar semuanya. Oh, Ini kitab tanah. Cuman yang ini yang sudah versi Masoret ya. Masoret itu yang udah dari abad ke-10 Masehi yang sudah ditambahin dengan ini baca dari kanan ya? iya ini baca gini. Oh, Nah, kalau ini dari Masoret yang sudah bahasa Ibrani ditambah dengan tanda baca atau nikut. Yang sebelumnya itu hampir 500 tahun sebelum ada Yesus sudah ada kitab tanah. nah, yang perjanjian lama yang di Alkitab Kristen ini, dia ada yang dirubah gak? Ada. Ada juga. Keluar semua nih. Ada juga yang berubah. Saya tunjukin nih. Mumpung di sini. Jadi jangan sampai nanti bilang, waduh, ada Aduh, lupa ketinggalan nanya nih. lagi. Rugi ntar. Kayak pertanyaan kedepannya mesti aku catat dulu nih. Nih. Tapi saya harus bandingkan dengan yang bahasa Inggris. Biar Kesia bisa bandingkan. Saya bandingkan dengan ini. Ini supaya Kesia ini aja. Supaya Kesia bisa tahu, oh masalahnya di sini. Gitu. Ini 3 buku nih ya. 3 buku sekalian ini. Ini saya ya. Ya, ya. Ini yang saya buka ini semua sama-sama Yesaya 7:14. Oke. Oke. Yang 14 nih, coba tolong baca. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child
and will give birth to a son, and will call him, baliknya ya? Immanuel ya? Sorry. Ya. And call him Immanuel. Immanuel. Di sini virgin apa tahu young woman? Kenapa? Kan ada kata-kata virgin Iya. tuh. Virgin kan? Virgin di sini, kita lihat bahasa Indonesia. Sorry, yang Ibrani di sini ada virgin nggak? The female consortium will assign. Behold, the woman Young woman, expected and will. oke. son. Young woman sama virgin sama nggak? Beda. Beda. Yang perempuan pasti bisa bedain. Kalau pendeta malah nggak bisa bedain. Kata pendeta sama aja itu katanya gitu. Nggak beda lah. Virgin bisa young bisa old kan. Tapi kalau young woman pasti muda dan belum tentu virgin kan. Iya betul. Gitu. Di sini kata yang harusnya neanis ya. Jadi gini dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani dulu deh. Yang namanya young woman itu bahasa Ibrani adalah ha-almah. Ini tulisannya begini. Misalkan ini. Oh iya, Oke. ha-almah. Okay. Ha-almah itu adalah perempuan muda. Kalau untuk virgin, bahasa Ibraninya itu bukan ha-almah, betulah. Ya, ada kata sendiri untuk virgin yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, almah atau ha-almah, sang perempuan muda. Oke. Kalau untuk sang perempuan muda, bahasa Yunaninya itu harusnya neanis. Neanis. Yunani ada. Yunaninya. Kalau yang betula, bahasa Yunaninya itu parthenos. Oke, ini harus belajar bahasa dikit nih ya, supaya nggak bingung. Nah, yang di ini tadi, ini kan Yesaya nih. Yesaya pasal 7 ayat 14. 14. Ini 14. Nah, ini 14. Di sini pakai kata virgin kan? Di sini tulisannya mirip nih, bisa kebaca nggak? Parthenos. Ya, harusnya neanis, tapi sama bapak-bapak gereja di abad keempat diganti jadi parthenos. Neanis bagaimana tulisannya? Kata yang sama, ini kan diterjemahkan dari bahasa ini, ha-almah. Di sini jadi parthenos. Tapi kata ha-almah itu di seluruh perjanjian lama itu banyak dipakai. Contohnya, misalnya di Keluaran pasal 2 ayat 8. Di sini juga kata Ibrani juga ha-almah, tapi diterjemahkan menjadi neanis. Yang woman ya? Young woman. Kalau neanis, young woman, benar young woman. Tapi kenapa khusus di Yesaya 7:14 itu jadi parthenos atau virgin? Kenapa begitu? Karena ada ayat ini. Matius 1 ayat 23. Sorry, ini kitab apa sih? Ada gambar-gambar. Ini NIV namanya, New International Version. Mana ayat 23? Ini 23. Nah, coba tolong bacain. The virgin will be with child and will give You, birth to a son, and they will call him Immanuel. Immanuel. Which Di situ means apa? God with us. Virgin kan? Ya. Penulis ini menyadur dari Septuaginta. Septuagintanya sudah diganti jadi virgin, maka ditulisnya virgin. Kalau dia ngambil dari sini, pasti young woman. Ini yang tadi tanah ya? Iya. Wih, kita banyak banget pusingnya tuh. Ya. Kenapa virgin? Karena ini dikaitkan dengan Maria, ibunda Yesus, yaitu perawan suci, virgin. Tapi yang ini sebenarnya lagi ngomongin siapa? Kan gitu harusnya. Ini kitabnya orang Yahudi nih, yang lebih tahu ini ngomongin siapa kan orang Yahudi. Tinggal baca tafsirnya di bawah nih, ngomongin siapa? Isaiah. Yang ini ya? Rasya yang wife will be a son and through prophetic inspiration with gift that should be saved from the present and jadi dia Bukan buat Yesus. Itu lagi ngomongin istrinya Nabi Yesaya sendiri. Istrinya Nabi Yesaya melahirkan anak yang kedua. Itu adalah penggenapan daripada ayat itu. Adanya di mana? Adanya di Yesaya pasal
Makanya kalau Dondi pernah ngomong kalau misalnya sebenarnya di perjanjian lama tuh nggak ada nubuat tentang Yesus Nggak kan? ada. Menurut orang Yahudi loh, bukan menurut saya loh. Iya. Saya Menurut orang Yahudi. dengar dari YouTube ke Dondi. Nih ya. Yesaya 8 ayat 3. Ya. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher-shalal Hasbaz ya. Itulah penggenapan Yesaya 7:14. Karena kalau kita baca nih dari ayat satunya nih, ini kan sedang menceritakan tentang raja Israel yang sedang dikepung oleh dua kerajaan kan, Rezin dan Pekah nih rajanya. Di sini diceritakan Ahaz ini sedang dikepung, kemudian dia takut dan segala macam. Baru dikasih tanda sama Nabi Yesaya bahwa nanti setelah ada anak yang lahir dari seorang perempuan muda ini, yang mana anak itu nanti sebelum dia tahu baik dan benar, artinya kalau sebelum tahu baik dan benar berarti apa? Sebelum akil balik kan anak itu, dua kerajaan ini udah kosong. Ini lagi ngomongin konteksnya kerajaan bangsa Israel lagi perang. Gimana cerita hubungan sama Yesus gitu. Terus dikatakan lagi anak itu nanti apa? Akan makan dadih dan madu. 7:14. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ini lagi ngomongin Raja Ahaz. Kan ada perikopnya nih. Iya. Berarti kalau ada perikop kan ada konteks nih. Konteksnya itu semua dibuang sama Kristen. Tapi sama Kristen itulah bukti bahwa Yesus dinubuatkan di perjanjian lama. Kalau udah terbukti kayak begini kan harusnya gimana ya? Kita cuma diajak mikir doang. Iya. Kan kalau kita baca ayat, kan harus tahu nih ayat ini lagi ngomongin apa, bagian dari konteks apa gitu kan. Konteksnya lagi ngomongin bangsa Israel lagi diserang sama dua kerajaan. Ini ayat yang suka di Natal-Natal bukan sih? Iya. Ada lagi Oh, nih. ada lagi. Nih yang sering di Natal-Natal. Oh, ada lagunya juga nih. Kan ada lagunya. Tahu dia ada lagunya. Iya kan? Iya. Kita buktikan ya. Coba tolong dibaca, nanti bandingkan dengan ini. Mau baca Inggris, baca Indonesia? Satu-satu kali ya? Satu-satu dah, Baik. yang Indonesia dulu dah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Udah? Sudah. Baca bahasa Inggrisnya. Yang di garis merah ya? Ya. For Makanya a kalau harus child- belajar begini harus pintar bahasa Inggris nih. For a child has been born to us, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder. The wondrous advisor. Hah? Coba. The wondrous Apa dibandingin sama bahasa Inggris lebih enak? Eternal Father called Hezekiah. Nah, di situ anggap aja Hezekiahnya nggak ada. Oke. Ya. God name Shalom, Prince of Peace. Nah, yang harus kita perhatikan tuh ini. Hezekiah. Kalau yang bahasa Inggris, ini lebih jelas kelihatan. Beda juga ya? Sama-sama yang bahasa Indonesia. Cuman nih, ayat 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. Sampai di situ 3 frase kalimat sama ini sama nggak? Sama. Ya. Tapi setelah itu ada bedanya nggak? Setelah itu. And he will be called Wonderful Counselor. Nah, yang he will be called berarti he-nya siapa? Kalau baca begitu berarti yang he-nya siapa? Yesus kan? Hah? Anak itu dong. Iya. Maksudnya kan sama ini berpikirnya kan Yesus kan? Yesus. Nah, jadi maksudnya gini, ketika ada kata-kata gini, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya akan ada di atas bahunya.
Oke, sampai di sini sama nih. Ya. Yang Yahudi juga bilang sama begitu. Tapi setelah itu ada kata-kata apa? Dan dia akan disebut. Dia itu siapa berarti? Ya kan berarti anak itu. Iya. Ya kan? Disebut dengan apa? Dengan 4 gelar. Apa aja? Wondrous Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Jadi anak itu akan disebut sebagai Allah yang perkasa, penasihat ajaib, dan Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Jadi anak itu kan akan diberi 4 gelar. Baca yang Yahudi coba. Sama nggak? Di sini 3 ya? Nah, di situ ada 3 kan? Iya. 3 itu siapa? Hezekiah. 3 itu siapa? Amen. Itu adalah apa? Gelar untuk Tuhan yang Maha Esa. Oke. Baru menyebut, ya kan? Betul nggak? Baru Iya. menyebut anak itu. Iya. Anak itu baru disebut oleh Prince of Peace. Tuhan yang Maha Esa yang punya 3 gelar ini dengan sebutan Raja Damai. Beda kan? Iya, coba aku baca sekarang ya. Baca lagi. Oke, ya. Betul? Yang anak itu di situ dikasih berapa gelar? Cuma satu kan? 1. Tapi kalau di Raja sini Damai. anak itu dapat berapa gelar? Dapat 4. Paham ya maksud saya? Paham. Itu masalahnya di situ. Kristen menggeser pemahaman satu ayat itu dengan doktrin Kristen dan ditujukan kepada Yesus. Maksud saya kalau begitu, Iya. Kita. jujur nggak gitu maksud saya. Iya. Penerjemahannya udah beda. Boro-boro ngomongin bahasa Ibrani-nya nih. Kalau ngomongin bahasa Ibrani saya ada apa PowerPoint-nya lebih jelas lagi itu. Tapi susunannya aja udah berbeda. Yang di sini anak itu udah dikasih 4 gelar, yang di sini anak itu dikasih 1 gelar oleh Tuhan yang Maha Esa yang punya 3 gelar. Ya kan? Mikir gampangnya nih, Kesia. Mikir gampangnya. Orang Yahudi percaya nggak Tuhan itu bakal jadi manusia gitu. Karena ada bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan pun Esa ya. Tuhan itu Esa. Ayub 9:36, Tuhan itu bukan manusia. Hosea 11:9, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu besar. 2 Samuel 7:22. Dan Tuhan tidak berubah juga. Maliaki 3:6, Tuhan tidak berubah. Bagaimana ceritanya bisa jadi Yesus gitu. Kalau gitu kan berarti kitabnya orang Yahudi diambil orang Kristen, tapi terjemahnya aja berubah kan? Iya. Supaya puas guys ya. Iya. Jangan nanti ada udah ini nggak taunya ada pertanyaan lagi. Mendingan dipuas-puasin. Ini kok perjanjian lama. Perjanjian lama kan katanya tadi ada yang dirubah juga kan sama Kristen kan. Yang dari sebelumnya. Ya. Terus tapi dari yang kan kitabnya Yahudi itu kan bukan ditulis oleh Musa juga kan? Betul. Karena ada ayat yang mencatat Kematiannya Musa. Musa, Ya. betul. Sedangkan berarti itu kan juga ditulis oleh manusia berarti kan? Manusia-manusia udah jauh banget. Ya udah jauh banget kan? Jaraknya jauh banget. Nabi Musa hidupnya kira-kira abad 15 sampai 13. Kitabnya orang Yahudi ditulisnya abad 5 sebelum Masehi. Anggaplah paling dekat 13. Ke abad 5, beda berapa? 800 tahun. Lagi pula, pada zaman Nabi Musa hidup, bahasa tulisan Ibrani itu nggak begini. Tulisan Ibrani pada zaman Nabi Musa nggak begini. Oh, yang lebih tajam gitu ya, paku Lebih itu ya? tajam, Ya, kayak ya, paku, ya. betul. Nih. Baru nonton kemarin saya masih. Waduh. Berarti kitab Yahudi itu udah bukan ori juga? Bukan. Bahkan ada teori ini ya. Teori, oke. 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini berasal dari 4 sumber. 4 sumber ini Deuteronomis, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber kisah ini yang masuk dalam 5 buku Musa. Makanya banyak kontradiksi.
Kontroversi banyak banget kalau di situ. Karena ceritanya diulang. Kenapa diulang? Karena sumbernya 4. Gitu. Tapi saya masih berani bilang kan, di kitabnya orang Yahudi ini konsep ketuhanannya masih tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan ya, tidak menyembah yang lain, tidak menyembah manusia. Dan konsep keselamatannya bertobat. Dua itu masih sama dengan Islam. Yang beda hanya masalah kenabian. Mereka orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Tapi mereka mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi tapi untuk bangsa lain gitu. Oh, tapi dia juga mempercayai adanya gitu ya. Kalau Kristen kan enggak kan? Kalau Kristen bilangnya kan Nabi Muhammad SAW itu disebut nabi palsu. Iya, karena ada ayatnya kan akan ada nabi-nabi Akan ada palsu nabi gitu palsu. kan. Tapi kan kalau kita mau bilang ada nabi palsu, ada nabi beneran, standarnya apa? Bisa disebut nabi palsu itu kenapa? Kan harusnya disebut nabi palsu kalau ajarannya tidak sama dengan nabi sebelumnya. Iya. Benar? Benar. Nanti kan kita bandingin antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus dan ajaran Yesus dan Nabi Muhammad. Ajaran ketuhanan dan keselamatan loh, bukan syariat loh. Gitu. Iya. Ternyata kan ajaran Yesus di 4 gospel dengan ajaran Quran tentang konsep ketuhanan dan keselamatan sama. Tuhan Esa mau masuk surga, tobat. Nggak perlu ada itu ya. Ya kan? Aku pernah nonton Kodon di podcastnya sama yang orang Yahudi itu, yang sama anak kecil. Billy. Iya. Ya. Itu awal-awal tuh. Ya, itu juga mereka belajar dari rabi Yahudi langsung. Jadi kalau mau jujur nih, kita tanya rabi nih. Rabi, menurut rabi, orang Islam itu gimana? Orang Islam itu menyembah Tuhan yang Esa. Dan Tuhan yang disembah sama orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Kata rabi Yahudi loh. Terus kalau Kristen gimana? Kata rabi Yahudi, Kristen itu penyembah berhala atau abodazara. Karena tidak ada ajarannya di sini. Iya. Gitu. Padahal ngambil dari kitab itu ya. Ya. Jadi kalau kata rabi Yahudi, orang Kristen itu seperti orang sudah menikah. Menikah itu artinya mereka juga menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi berzina. Udah nikah selingkuh gitu. Selingkuhnya apa? Dia menyembah Yesus. Selingkuhnya. Sedih apa senang? Senang. 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 Tapi ada perempuan Katolik, setelah dia baca ini, yang tadi ada ayat yang pasti tidak asli, habis baca ini ditutup nangis. Oh ya? Katanya, Mbak kenapa nangis? Jadi selama ini saya dibohongin di gereja ya? Bukan saya ngomong ya. Ini yang buat calon pastor itu kan? Iya. Ini ya? Benar. Makanya tidak untuk diperdagangkan. Aku pertama kali nonton podcastnya Kodon itu ini, yang sama Kezia. Oke, siap. Iya, tuh aku rada pertama kali nonton kan masih denial kan, rada gemes. Aduh, kalau gue yang jawab nih beda nih, gitu kan. Tapi waktu nonton itu handphonenya dibanting nggak? Enggak, nonton di TV soalnya kan. Kan Ada anak muda nonton video saya setahun lebih lah yang lalu. Pas pertama nonton handphonenya dibanting. aku tuh nge-share ini linknya podcastnya Kodondi sama pendeta Aram itu ke mamaku sama ke nenekku. Terus aku bilang, mama, ke nenek aku dulu kan aku lebih deket lah. Ma coba nonton, aku pengen mama. Ma coba tonton. Aduh, jangan dengeri Kodondi deh gitu. Oh, mamanya tahu saya berarti? Tahu, dia penonton ini setianya Edis TV. Oh, Edis TV. Setia Edis TV. Iya. Ikut nyumbang Edis TV nggak mamanya? Ah, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu kalau itu. Ada lagi mau tanya, Kesia? Itu sih. Sudah banyak orang datang sini, orang tuanya pendukung Elia Miron, pendukung Edis TV, pendukung yang lain pendeta, tapi anaknya malah datang ke sini bersahadat. Udah banyak yang begitu. Iya, aku di blok loh. Oh, di blog. Di blok. Ini sekarang ini, besok ini hari apa? Jumat ya? Jumat. Besok itu baru akan ada perempuan sudah bersahadat di sini, tapi sudah 6 bulan belum ngasih tahu orang tuanya. Baru besok dia mau kasih tahu orang tuanya. Dan orang tuanya pendukung Edis TV juga. Wah.
Aku disuruh denger Edis TV, dikirimin link kan. Cuman kayaknya kayak pusing aja dengernya, kan ada efek tepuk tangan, ketawa-ketawa gitu, aduh. Ya karena itu di TikTok. Iya, pusing. Dulu Edis TV pernah debat sama anak buah saya, staf saya lah. Anak buah saya yang debat sama Edis TV, tapi saya di sebelahnya gitu. Saya sambil kerja, dia debat gitu. Nanti dia nanya, kita apa? Baru saya kasih lihat Edis TV. Edis TV keringet dingin. Ada. Vokal juga Edis TV tuh. Karena dia udah di luar negeri. Coba masih di Indonesia, udah masuk bui dia. Kalau dia berani ngomong gitu di Indonesia. Kenapa dia bisa di luar negeri? Karena ada yang biayain. Ada yang bayarin dia di sana. Kurang lihat ini? Belum. Ini apa? Kristen Ethiopia. Hah? Nggak pernah denger lagi? Kalau kata mereka, Yesusnya kulit hitam. Sama Maria kulit hitam. Missing from the missing from the protest. Ya. Ini kiri ke aliran Kristen juga? Kristen juga, Trinitarian. Kitabnya mereka 81 surat. Lebih banyak dari Ortodok, lebih banyak dari Katolik. Lebih dari Ortodoks. Lebih banyak dari Ortodok, lebih banyak dari Katolik. Jadi ini 81 surat, Ortodok 78 surat, Katolik 73 surat, Advent atau GBI 66 surat. Aku nggak pernah sih ikut papaku Advent sih ke gereja ya. Jadi ada cuci-cuci kakinya gitu kan? ya, Dia saling mencuci kaki. itu mereka ngikutin syariat yang di Perjanjian Lama. Cuman sayangnya masih percaya dengan Trinitas. Kalau mereka nggak percaya Trinitas, udah kayak orang Yahudi udah. Bedanya Yahudi nggak mempercayai Nabi Muhammad aja ya. Itu aja bedanya. Iya. Enggak juga, ada juga perbedaan yang di syariat yang lain ada. Tapi secara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan itu sama. Apalagi, Kisya? Harus tanya banyak dong. Iya. Aku tuh kalau baru nonton baru ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya gini Nggak bingung. dicatat atau habis nonton? Aku justru catat malah yang dari Alkitabnya yang ini begini. Dulu katanya kan Yesus bilang ditampar pipi kiri beli pipi kanan kan. Tampar pipi kanan ke sini. Iya. Sedangkan pas dia sama Pontius Pilatus aja ditampar, dia malah bertanya, Malah tanya, kenapa? "Gua salah apa?" Gue kenapa ditampar? Oh, berarti nonton saya bener ini. Nonton. Tuh. Tanya apa lagi dong, Tasya? Kebleng aku. Ngeblank. Sampai sini malah ngeblank. Iya, gimana tadi sih? di bawah aja, dekat lagi. Nggak dicatat dulu sih. Itu aku catat justru malah yang buat aku tanya ke mama papaku sebenarnya. Oh. Itu aku catat. Sudah. Nggak ada yang ngopi nih. Bener. Wah, curang nih, nggak ngajak-ngajak nih. Santai kan, Kasya? Besok kerja sih. Kerja. Bentar ya. Kerja. Ya dong, tanya lagi dong. Ngomong di sini. Enggak, justru pertanyaannya sebenarnya bukan ke Kodoninya. Oh, oke. Seharusnya. Cukup ya? Udah cukup sih. Karena perempuan sih, saya nggak bukain ini sih. Apa itu? Apa itu? Panjang lagi nanti ya. Oh, kalau saya bukain ini, kaget lah. Pasti nggak berani baca. Jangan dah. Nggak sopan lah, nggak sopan. Ya walaupun itu bukan ngolok-olok ya, tapi nggak sopan aja. Apalagi, Kesya?
Jangan sungkan-sungkan dong. Udah. Soal Udah Islam, sih. apalagi? Baru itu pertanyaannya. Iya, soal itu soal karena benar-benar itu doang yang aku nggak tahu tuh. Cari jawabannya nggak dapet. Soal yang hadis salib itu. Persusuan itu. Iya. Iya. Ada kalau mau jawabannya ada. Ya nggak masuk akal lah kalau laki-laki udah dewasa disuruh netek sama ibu-ibu. Gitu. Mau gila apa? Ya makanya agak apalagi di Steve yang ngomong kan. Dia tuh bisanya cuma keluar-keluar di TikTok aja. Iya. Ditantangin debat Di face to Zoom. face mana berani. Di Zoom aja nggak berani. Saya mau di Zoom karena saya belain Wilda ya. Waktu itu kan ada yang Wilda itu. Oh iya aku dengar cerita itu. Nah, temennya Wilda yang nggak terima. Temennya Wilda mau bayar saya dan EDCP masing-masing 10 juta untuk debat. Tapi saya maunya di Zoom, jangan di TikTok. Nah kalau di TikTok saya gimana mau ngasih lihat ini kan susah. Ya sampai Ko Dodi bilang Ko Dodi mau bayar, gue yang Saya bayar. bayar. Tentang Islamnya apalagi? Udah sih itu aja. Nah, syukur. Udah tahu rukun Islam? Rukun Islam tuh yang sholat. Syariatnya Oh, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau Jika mampu. mampu, iya. Rukun imannya udah tahu? Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Yesus, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir. Takdir ya. Ini baru dengar kemarin tuh. Oh iya, baru dengar kemarin. Si Tegar. Oh Tegar. Bukan, Ya. Tegar kalau nggak salah. Ya Tegar tuh juga lucu itu. SMA baru masuk Kristen. Iya, mempertanyakan roh ya. Nah, itu. Aduh. Kalau di Islam simpel banget bener. Bertobat, beriman, beramal soleh, masuk surga. Udah. Bahkan ada hadis. Orang yang mencuri, ya, orang yang merampok masuk surga nggak? Kalau mulutnya dan hatinya memelihara la ilaha illallah. Tapi dia mencuri, dia merampok, misalnya, masuk surga nggak? Masuk. Masuk surga. Tapi kapan? Nah, itu ntar dulu. Gitu. Tapi selama hati dan mulutnya memelihara la ilaha illallah, pada akhirnya akan masuk surga. Cuma dicelup-celup dulu gitu. Tapi kalau dia bertobat, benar-benar bertobat, insya Allah langsung surga. Dicuci dulu ya ibaratnya. Kalau bertobat nggak dicuci dong. Oh iya, kalau misalnya. Kalau yang nggak bertobat itu yang dicuci Dicuci dulu. Celup-celup dulu. Celup-celup dikit ya. Di Yahudi juga begitu. Di Yahudi mereka juga berpikir bahwa neraka itu untuk penyucian gitu. Sementara gitu. Udah cukup? Udah cukup. Yakin? Yakin. Terus ceritanya mau masuk Islam? Iya. Alhamdulillah. Mamanya nanti kalau tahu gimana? Aku udah ngomong sih, maksudnya aku bilang aku udah belajarnya, aku udah berdoa, belajar sendiri dan lain-lain. Berdoanya ke siapa nih? Maksudnya kan disuruh coba, kamu berdoa deh gitu, ibadah gitu. Aku udah coba. Oke. Terus? Dan maksudnya aku bilang aku nihil gitu loh. Dan aku belajar, akhirnya aku tanya ke beberapa orang juga gak ada jawabannya. Akhirnya aku bilang, mungkin aku mau pindah agama. Terus aku bilang, apa ya, aku juga lupa lagi chatnya. Pokoknya Bilang ke mamanya? ke mami aku ya. Pertama-tama aku minta maaf dulu. Aku bilang aku nggak disuruh siapa-siapa ya, disclaimer. Aku minta maaf kalau misalnya ngecewain. Aku bilang aku sering denger YouTube Kodonditan, belajar sendiri gitu. Aku berharap mami Dedi terima. Aku bilang kan, mamaku nggak balas. Oh. Dediku langsung balas. Nah, ya. Papi yang balas? Iya. Papi balasnya apa? Dibalasnya begini. Asal aku diblok. Mana ya? Jadi blok. Nah, kalian jangan kelewatan meninggalkan orang tua jauh lebih baik daripada meninggalkan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat katanya. Hilang harta dan orang yang kita kasih jauh lebih baik daripada kehilangan Yesus. Dari jangan kembali lagi kalau sudah meninggalkan Yesus. Terus di blok aku chat lagi. Loh, tapi Kesia sekarang masih tinggal sama papi mami? Enggak. Oh, udah enggak? Udah lama? Aku dari awal kerja 2021 udah sendiri. Oke. Nggak bareng. Gitu. Jadi kalau sampai masuk Islam nanti orang tuanya gimana-gimana udah siap? Udah, itu kan nanti emang pertama yang pikirin itu. Nah, tapi sudah tahu bayangannya bakal gimana gitu? Udah.
udah ini ke depan nih gimana udah kebayang tuh. Oke. Jadi udah siap kalau nggak dikasih warisan? Siap. Daripada mau dosa waris ya? Iya, aduh, nggak dicatat sih ya sih nggak karena dicatat. itu kan perjanjian lama itu ya. Ada di perjanjian baru kan itu? Perjanjian baru, Roma 5:12. Ya udah, kalau mau siap mau masuk Islam dengan segala resikonya, tenang, ada kita di sini, ya. Kalau sampai butuh bantuan apapun lah, misalnya dalam arti mungkin butuh tempat tinggal, butuh pengajaran, pembinaan, butuh bantuan hukum, kita siap. Kita siap, beneran. Tapi kan karena udah nggak tinggal di rumah, berarti kan, hah? Banyak yang bantu. Kalau di Islam, semua sesama Muslim adalah saudara. Nah, pasti dibantu, ya, Insya Allah. Kalau boleh, saya menyarankan bersahadatnya pakai kerudung atau pakai hijab. Oh, udah bawain? Udah pernah nyobain belum? Belum. Oh belum, sekarang ini mumpung ada kaca gede di sini. Sebelum pakai hijab ngaca dulu, habis pakai hijab ngaca lagi. Coba lihat, bedain. Aku udah dekat. Jatuh. Dicopot itu. Sorry lupa. Coba lihat before and after-nya. Dekat. Dibantu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Kesha Dania Kristianto, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang tangan kanan Kesia begini. Di dalam nggak apa-apa. Ya, ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Kesia udah muslim sekarang. Widih. Mbak, mau dipeluk dulu silakan. Tete. Kayaknya mau nangis ini. Ini ada buku yang mau kita kasih ke Kesia. Yang pertama, buku tuntunan sholat. Ini wajib dibaca supaya Kesia bisa sholat sendiri minimal, ya. Baca semuanya. Yang kedua, copot lagi. Aku tadi Oke. peluk soalnya. Agak atas. Nah, yang kedua ini buku terjemah Juz Amma, ya. Surat-surat di dalam surat-surat di dalam Quran yang masuk dalam Juz Amma. Yang ketiga ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini nanti buku belajar baca bahasa Arab di Quran. Jadi nanti kayak kelas 1, kelas 2 SD lagi. Ini Budi gitu. Ya, cuman ini pakai bahasa Arabnya tuh. Gampang. Ini gampang, nggak ada yang susah. Asal menyediakan waktu. Nah, gitu ya. Nanti kalau udah selesai belajar Iqra ini, baru nanti bisa baca Quran yang ada tulisan Arabnya. Ya, Qurannya juga saya kasih. Ini adalah persembahan dari Al-Qasbah. Nanti juga tolong dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya. Kalau mau pegang Quran untuk dibaca dalam keadaan berwudu, dan juga tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Jangan sembarang taruh. Ya. Ini saya kasih juga. Nanti tenang, untuk belajar Iqra ini ada yang ngajarin. Bukan belajar sendiri, ya. Nanti kita kirimin guru privat ke tempatnya Kesia. Sekarang apa, ngekos? Atau Iya. ngekos? Nah, nanti dikirim ke kos-kosan. Tenang, gurunya perempuan juga. Ya. Ini juga ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat yang memang termasuk di dalam hukum Islam
Yang mana uang zakat ini adalah diperuntukkan untuk salah satunya asnaf mu'alaf. Ya, untuk orang-orang baru masuk Islam ada haknya uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya nggak sampai 2 miliar. Ya. Alhamdulillah. Saya masukin sini ya. Ada ini. Saya nggak keluarin semua nih, banyak nih. Ada mukena, ada kerudung. Ya, nggak perlu belilah. Tapi yang ini, nah ini saya perlu perlihatkan nih. Ini adalah sajadah. Udah. Ini tolong di scan. Tadi kan ada buku petunjuk sholat nih. Ini dibaca semuanya ya. Prakteknya pakai ini. Kalau belum hafal, ada bacaan sholatnya. Oke. Dulu sekolah nyontek nggak? Dikit. Oh, dikit. Sekarang belajar sholatnya boleh nyontek. Ya. Tapi ini jangan dibawa sholat ke masjid ya. Takut dibawa ke masjid, sebelahnya juga nyontek ntar. Oke, ini saya masukin sini semua ya. Yang lain saya nggak usah keluarin ya. Ada di sini semua. Nanti jangan lupa pulang dari sini mandi seperti biasa, tapi sebelum mandi berniat ya. Niatnya kira-kira dalam terjemahan bahasa Indonesianya, saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Kalau mau bahasa Arabnya cari di Google nanti ada, atau di buku petunjuk sholat itu juga ada ya. Jangan lupa itu disebut dengan mandi besar. Mandi besar kita di Islam maknanya sama seperti baptisnya Yesus di Bible. Oke? Ada yang mau tanya sampai sini? Belum sih itu. Belum ya? Kalau belum nanya berarti saya kasih tahu sekarang. Setiap manusia yang lahir sebenarnya dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Fitrah itu konteksnya adalah dia muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Tapi nanti orang itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, dia menerima Islam, dia memeluk Islam, seperti Kesia hari ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya sebagai muslim. Kembali ke sifat asalnya manusia sebagai muslim yang hanya berserah diri kepada kehendak pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ada kabar baik nih. Siapapun orang yang bukan Islam, dia masuk Islam atau bersyahadat masuk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik, puber nih, sampai dia bersyahadat, dosanya semua diampunin, dosanya semua dihilangin. Coba, jadi selama Kesia dulu pernah menyembah manusia, dosanya diampunin. Ya, adil nggak itu Allah SWT? Itu bukti Allah Maha Adil. Tapi kebaikannya Kesia dari puber, dari akil balik sampai bersyahadat, kebaikannya semua tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, keren nggak? Keren. Keren banget. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Semuanya keren. Ya, alhamdulillah. Karena Kesia sekarang dosanya semua sudah diampunin, berarti Kesia sekarang seperti bayi nggak punya dosa. Bayangin. Hidup lagi. Oh, hidup lagi. Kalau istilahnya hidup baru Hidup gitu baru. kan, ya. Tapi sekarang Kesia hidup baru tanpa dosa. Karena nggak punya dosa, Kesia doa apa aja, minta kepada Allah. Minta supaya mami papi dapat hidayah, minta supaya Kesia juga istiqomah, dimudahkan, dilancarin dalam pekerjaan, dalam jodoh dan sebagainya. Juga saya juga minta nih, tolong doain saya nih, doain teman-teman yang di sini, doain yang nonton supaya kita semuanya istiqomah, dan insya Allah kita husnul khotimah. Itu ya, tahu husnul khotimah? Tahu, meninggal dalam keadaan. Oh, udah pinter ya, keren ya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi nanti tolong sediakan waktu dalam seminggu 2 hari ya. 1 hari pertemuan itu 90 menit. Kita nanti akan kirim nomor HP-nya Kesia ke guru privat kita. Gurunya nanti yang menghubungi Kesia. Janjian tempatnya di mana, hari apa, jam berapa. Dimanfaatkan benar-benar program ini karena ini program gratis.
nggak ada yang harus bayar. Oke, kalau ke gurunya mau ngasih minum, ngasih makan boleh. Ya, ada yang mau tanya sampai di sini? Belum. Belum ya? Belum. Yakin ya? Nanti gini, belajar Islamnya step by step, nggak usah buru-buru. Nanti kan diajarin gurunya. Belajarnya step by step, tapi yang kita harapkan ada progresnya. Ya, nanti gurunya kita kasih apa namanya schedule, itu datang ke Kesia tuh setiap minggu 2 kali selama 32 sesi. 32 ya, kira-kira jadi 4 bulan. Kalau Kesianya fokus dan serius, insya Allah setelah 32 sesi selesai Iqra bisa baca Quran. Ya, pengen nggak baca firman Allah? Pengen. Nanti kalau udah bisa sholat, bisa hafal 1 surat dan tahu artinya, ya. Ini biasanya nih kalau orang mualaf nih, kalau dia sudah bisa sholat, dia bisa baca ayat Quran, dia tahu artinya, bisa nangis sendiri waktu sholat. Coba nanti rasain ya. Oke, nanti jangan takut, ada kita semua di sini yang bantu. Apapun pertanyaan Kesia jangan sungkan-sungkan, ya. Tanya ke gurunya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, tanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya guru saya. Insya Allah di dalam Islam semua ada jawaban, ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, cukup? Cukup. Kalau cukup, saya juga berdoa buat Kesia, berdoa buat kita semua di sini ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT, ya. Dan kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu saya tutup ya. Alhamdulillah, para pemirsa tadi juga sudah menyaksikan Kesia bersyahadat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang nonton juga dapat pahala nih. Ya, jadi walaupun cuma nonton di YouTube aja dapat pahala nih, Masya Allah nih. Juga tolong doain nih para pemirsa Kesia, tolong doain supaya yang punya utang biar cepat lunas, yang sakit biar cepat sembuh, yang belum dapat jodoh biar cepat nikah gitulah. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300, konfirmasi ke Melisa 0896 30 300 300 ya. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.